Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about patience atau kesabaran. Now, can you spell patience with me? Ready? Are you sure you're ready? Maybe we should wait a little bit. Take our time. Okay, let's start. Patience. Patience. Great job, but why did it take so long for me to start spelling? Well, I wanted you to have to wait a little bit and use some patience. Imagine you're standing in line for the best martabak ever, but it's taking a really long time. Patience is waiting in line without getting grumpy. It's about being calm and understanding that things might not happen right away. When we use patience, we can be in a better mood. If we are patient, we are more understanding of what other people think and why things may be taking so long. So next time you have to wait a while, try using some patience. Halo anak-anak semuanya, kalian sudah belajar ya bagaimana Nabi Nuh bersama keluarganya begitu sabar menunggu saat yang tepat untuk keluar dari perahu dan juga selamat bersama dengan seisi anggota keluarganya. Kita sebagai anggota keluarga Allah juga perlu bersabar menunggu bersama-sama akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan kesabaran kepada anak-anak adalah sebuah proses yang penting. Dan hal ini membutuhkan ketekunan dan konsistensi dari kita sebagai orang tua. Bagaimanakah caranya? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan kita selalu harus mulai dengan menjadi contoh yang baik. Anak-anak pasti meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Untuk itu sebagai orang tua, kita yang pertama harus menunjukkan kesabaran dalam berbagai situasi sehari-hari. Hal yang sederhana seperti menunggu giliran, menghadapi kesulitan hidup, dan juga menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Dan terlebih lagi sabar kepada anak-anak kita, bukan? Dan yang kedua, berbicara, diskusi tentang pentingnya kesabaran. Kita gunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka dan tentunya pakai contoh yang relevan untuk bantu anak-anak memahami konsep tentang kesabaran dan aplikasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, harus ada hadiah untuk kesabaran. Tentunya berupa penguatan positif ketika mereka menunjukkan mereka sudah sabar terhadap sebuah situasi. Tidak harus dalam bentuk hadiah, tapi bisa berupa pujian, penghargaan, atau sekedar you're doing a good job gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah permainan aktivitas yang mengajarkan kesabaran tentunya. Anak-anak sangat suka bermain dan mereka akan memberikan perhatian yang sangat penuh dalam aktivitas bermain ini. Wah, permainan seperti apa yang butuh sabar? Sangat sederhana seperti puzzle. Bisa puzzle 100 piece, bisa naik ke 200, bisa naik ke 500, bahkan bisa 1000 pieces. Apalagi menanam tanaman juga butuh kesabaran. Bagaimana tanaman itu dari mulai ditanam sampai dia menjadi tumbuh. Atau merakit sebuah model bersama-sama. Nah, mereka akan belajar mengendalikan impuls mereka dan menunggu hasilnya dengan sabar. Berikutnya lagi tentu kalau mereka sedang tidak sabar, latih mereka teknik relaksasi. Ajarkan anak pernapasan yang dalam. Tarik napas yang dalam. Kemudian juga bermeditasi dalam arti berdiam diri, merenungkan firman Tuhan atau melalui lagu, musik yang bisa menenangkan sebagai cara untuk mengelola emosi dan meningkatkan kesabaran mereka. Berikutnya lagi, selalu berikan penjelasan. Jelaskan kepada anak-anak kita bahwa tidak semua hal dalam hidup ini terjadi dengan instan. Dan bahwa kesabaran ini adalah kunci untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Generasi zaman sekarang sangat tidak sabar loh. Nah, yang berikutnya juga hindari gratifikasi instan.
Apa itu? Batasi akses anak kita kepada pengalaman yang sifatnya instan, seperti mainan, permainan video, games yang memberikan hadiah dengan cepat tanpa usaha. Ini akan membantu mereka belajar menghargai sebuah proses dan bagaimana menunggu dengan sabar untuk hasil yang lebih berharga tentunya. Dan yang terakhir adalah tentunya berkomunikasi secara terbuka. Ajak anak-anak kita untuk bicara tentang perasaan mereka. Ketika mereka merasa sedih, mereka merasa sulit atau tidak sabar, dengarkan dengan empati dan bantu mereka menemukan cara-cara untuk mengatasi tantangan yang mereka sedang hadapi. Dengan memberikan contoh, dengan pembelajaran yang berulang-ulang, dan tentunya dukungan yang konsisten dan positif, orang tua dapat membantu anak-anak memahami dan mengembangkan keterampilan kesabaran yang sangat penting untuk kehidupan mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya dengan melakukan kehendak Allah, kamu menerima apa yang dijanjikan. Tuhan memberkati.